Selamat siang, untuk kesempatan kali ini kami hendak mempresentasikan tentang sistem inventaris Ubay. Untuk isi presentasi bisa dilihat di sini ada yang pertama adalah latar belakang project, yang kedua adalah human resource management, yang ketiga adalah timeline, yang selanjutnya adalah budget management, dan yang terakhir adalah risk management. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Warung Madura Ubay itu adalah sebuah warung Madura yang terletak di Jalan Babarsari. Dan hingga saat ini kami menemukan masalah bahwa mereka belum memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari toko tersebut. Jadi pada proyek ini masalah yang kita temukan adalah belum adanya sistem inventaris pada toko tersebut, dan yang kedua adalah manajemen stok dan penjualan masih dilakukan secara manual. Nah, maka dari itu kami menemukan solusi yaitu membuat sistem inventaris yang mudah digunakan dan fungsional untuk operasi toko tersebut. Nah, untuk struktur proyek pada proyek kali ini, bisa dilihat bahwa saya sendiri, Michael Arsawijaya, bertugas sebagai project manager. Selanjutnya ada Elda Tanaya sebagai UI dan UX designer. Kemudian Ridwina Egavita sebagai sistem analis. Dan yang terakhir adalah Dionysius Bosa sebagai programmer. Ya, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada dari kami Human Resource Management, jumlah jam kerja berdasarkan waktu. Di sini pembagian jam kerja sudah dibagi sesuai dengan pekerjaan dan waktu bekerja. Yang pertama dari Project Manager itu selama 1056 jam. Selanjutnya sistem analis selama 1056 jam, programmer selama 792 jam, dan UI UX designer selama 660 jam. Oke, untuk timeline ini sendiri, sistem inventaris Ubay ini memakan waktu selama 116 hari, yang dimana kami memiliki beberapa tugas, yaitu seperti inisiasi yang berlangsung selama 34 hari dari bulan April hingga bulan Mei. Itu terdiri dari evaluasi dan rekomendasi selama 15 hari, pengembangan Project Carter 7 hari, penyerahan hasil 3 hari, klien meninjau Project Carter selama 6 hari, Project Carter disetujui selama 3 hari. Untuk bagian perencanaan berlangsung selama 12 hari dari bulan April hingga bulan Mei, yang terdiri dari membuat pramentari selama 3 hari, menetapkan project team selama 2 hari, pertemuan perdana project selama 1 hari, pengembangan project plan selama 4 hari, mengajukan project plan selama 1 hari, milestone persetujuan project plan selama 1 hari. Untuk bagian eksekusi, memakan waktu sebanyak 56 hari, yang terdiri dari pertemuan perdana proyek selama 1 hari, verifikasi dan validasi user selama 7 hari, desain sistem 7 hari, penyediaan hardware atau software 7 hari, instalasi sistem pengembangan 3 hari, masa pengujian 23 hari, instalasi live system 1 hari, pengujian pengguna selama 3 hari, dan go live selama 5 hari. Ini dilakukan pada bulan Mei hingga bulan Juli. Untuk bagian pengawasan memakan waktu selama 10 hari dari bulan Juli hingga bulan Agustus, yang dimana terdiri dari manajemen proyek 3 hari, manajemen resiko 4 hari, dan pembaruan proyek selama 3 hari. Untuk bagian penutup berlangsung selama 7 hari, dari itu berlangsung pada bulan Agustus. Terdiri dari mendapatkan persetujuan selama 1 hari, dan arsip data dan dokumen selama 6 hari. Itu semua adalah timeline setelah dikurangi dengan weekdays dan hari-hari libur di bulan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap budget management dengan 5 tahapan yang sama dengan timeline. Yang pertama, untuk tahapan inisiasi. Di tahap inisiasi ini, kami menghabiskan biaya untuk bensin pada saat melakukan evaluasi dan rekomendasi, serta pada saat menyerahkan project charter, menghabiskan dana sebanyak Rp184.600. Dan selanjutnya, untuk pada tahap perencanaan, di sini kami memakan biaya terbanyak pada saat melakukan pembagian gaji pada project team. Yang pertama, untuk gaji project manager,
dilakukan selama 1.056 jam dengan total Rp20.900.000. Untuk gaji sistem analis dengan 1.056 jam dengan gaji Rp20.900.000 juga. Untuk gaji programmer dengan pekerjaan 792 jam menghabiskan gaji sebanyak Rp20.900.000 dan juga gaji UI UX designer selama 660 jam dengan gaji Rp20.900.000. Keempat gaji tersebut telah kami akumulasikan pada pengerjaan 6 bulan dan jika ditotal kurang lebih menghasilkan budget sebanyak Rp84.327.293. Selanjutnya, untuk bagian eksekusi. Pada bagian eksekusi ini, kami banyak memakan biaya pada bagian software development sebanyak 20 juta. Kemudian, pada pembelian hardware dan software. Pembelian hardware, kami beli sekitar 20 juta, dan juga pembelian software sebesar Rp7.500.000. Pada bagian eksekusi ini menghabiskan dana sebanyak Rp53.770.000. Untuk bagian pengawasan, kami melakukan maintenance kepada sistem yang telah kami buat selama 1 bulan, dengan total biaya pengawasan sebanyak Rp1.500.000. Dan terakhir, pada bagian penutup, kami menghabiskan uang sebanyak Rp30.000. Hal ini untuk melakukan pencetakan dokumen persetujuan formal kepada pihak yang membutuhkan dokumen tersebut. Dengan total estimasi dari seluruh proyek, kami menghabiskan Rp139.811.892. Dengan total budget yang telah saya sebutkan tadi, kami memperoleh biaya dari klien kami. Untuk 2 bulan pertama, kami mendapatkan pelunasan tahap pertama dari klien sebesar 20% dari total budget tadi. Dan pelunasan tahap pertama ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2023. Selanjutnya, untuk 2 bulan selanjutnya, kami mendapatkan budget dari klien sebanyak 50% pada bulan April hingga Mei tahun 2023 sebagai pelunasan tahap 2. Dan terakhir, untuk pemenuhan budget, agar total budget sesuai dengan kebutuhan kami mendapatkan pelunasan sebesar 30% budget dari klien pada bulan Juni hingga Agustus 2023. Ya, baik. Setelah melihat semua kebutuhan yang tadi telah disebutkan, kita dapat mengidentifikasi resiko apa saja yang mungkin terjadi saat proyek ini berlangsung. Langsung saja, yang pertama ada proyek tidak dikendalikan dengan baik. Di sini, proyek yang tidak dikendalikan dengan baik itu mengacu pada situasi di mana proyek tidak memiliki pengawasan atau manajemen yang memadai, sehingga mengalami masalah dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Beberapa tanda-tanda bahwa proyek tidak dikendalikan dengan baik itu termasuk penjadwalan yang kurang tepat, anggaran yang meleset, komunikasi yang buruk antar pegawai atau orang yang menangani proyek ini, dan tidak adanya pemantauan dan pengukuran, serta tidak adanya perencanaan risiko yang memadai. Strategi yang kami lakukan untuk menangani resiko ini, yang pertama, nanti project manager melakukan pengendalian proyek sesuai dengan timeline yang sudah dibuat, dan selanjutnya nanti project manager selalu melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan proyek agar sesuai dengan timeline-nya. Yang kedua ada kegagalan integrasi sistem. Kegagalan integrasi sistem terjadi ketika upaya untuk menggabungkan atau menyatukan beberapa sistem komputer atau aplikasi tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Ini bisa saja terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama seperti ketidakcocokan antara sistem, kegagalan komunikasi, kurangnya pengujian yang memadai. Dampak dari kegagalan integrasi sistem sendiri ini bisa bervariasi, termasuk data yang tidak sinkron, kehilangan data, kerusakan sistem, gangguan layanan, atau bahkan penurunan produktivitas dan hingga sampai nanti bisa saja kehilangan bisnis. Penting untuk melakukan perencanaan yang matang, pengujian yang menyeluruh, dan kerjasama yang erat antar tim. Jadi dalam integrasi sistem ini untuk meminimalkan resiko kegagalan dan memastikan keberhasilan integrasi sistem yang ada. Untuk yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kegagalan ini, untuk
Yang pertama ada membuat perencanaan yang matang mengenai integrasi sistem dan melakukan uji coba keseluruhan sistem secara berkala. Yang terakhir ada kesalahan estimasi dalam waktu. Estimasi waktu yang buruk juga dapat disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang dan perencanaan yang kurang baik sebelum memulai proyek. Jika analisis kebutuhan dan perencanaan yang cermat tidak dilakukan sebelumnya, maka estimasi waktu yang diberikan juga akan meleset gitu. Penting untuk diingat bahwa sistem estimasi waktu ini adalah perkiraan dan tidak selalu akurat atau tepat. Beberapa faktor yang tidak terduga atau berubah bisa saja terjadi selama berjalannya proyek ini. Jadi yang bisa kita lakukan untuk menghindari ini, yang pertama kita harus benar-benar menyusun timeline berdasarkan waktu dan kebutuhan klien, dan yang kedua bisa melakukan memperkirakan jadwal sesuai dengan jangkauan dan SDM yang ada. Ya, baik. Kami sudah memaparkan setiap, detail dari proyek yang akan kami kerjakan. Kira-kira demikian, jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak.